إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Selasa 25 Zulkaidah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang nikmat sekali dan indah sekali. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah berkenan menerimanya. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Bun Salim rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kajian kita subuh Ahad di Darul Arqam subuh Senin di Kiamat Dahlan kita kemarin bahas tentang beberapa golongan yang Allah Ta'ala menyatakan melaknatnya dan mencampakkannya ke tempat yang paling buruk. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, kata Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dan mereka itu orang yang Allah kembalikan kepada tempat yang terburuk di akhirat. Tidak ada tempat yang paling buruk di akhirat itu kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu sama dalam ayat 27 Al-Baqarah dan 25 Ar-Ra'd. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. 25 Ar-Ra'd, 27 Al-Baqarah. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Redaksi ancaman aja berbeda, tapi ulaika humul la'natu wa lahum su'ud dar dengan ulaika humul khasirun itu penjelasannya sama tuntutannya. Mereka yang rugi di mana? Di akhirat. Di apa kerugian di akhirat itu? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kemudian ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam tadi itu pemberitahuan batalnya mendadak. Tujuh bina kalinya mana awal musim begini lagi panas-panas. Awal mungkin apa petani ini jalan anak buah dari wajar dibuka lah masukkan ke film kajian. Ini tidak bisa mereka makan masukkan berapa dia. Jadi pasca kalau buka, nah memang tadi kan mau jujur. Insyaallah apa namanya, mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk selalu berhadir pada majelis-majelis ilmu seperti ini. Kepada siapapun yang menyampaikan tentu ada kebaikan-kebaikan yang banyak lagi bagi kita. Pada kajian pagi ini masih kita berbicara tentang laknat dari versi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya sama. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi mengingatkan kepada empat macam kata Ali bin Abi Thalib. Nabi mengingatkan 4 macam dalam sebuah hadis sahih yang sampai kepada kita. Apa 4 macam yang diingatkan oleh Nabi? La'anallahu man zabaha ya ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi
khusus untuk berbuat sesuatu yang buruk, membela keburukan. Hadis ini ditafsirkan dengan dua tafsir. Man awam muhdatsan, berpihak kepada keburukan. Man awam muhdatsan, orang yang memfasilitasi untuk melakukan sesuatu yang baru dalam Islam. Ternyata itu dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, Allah melaknat man ghayyara manaral ardh, orang yang merubah patok tanah. Kita memiliki tanah ada batas-batas tertentu. Apalagi kaplingan, batasnya sama 10 kali 20. Mengkapling 20 tahun yang lewat, ditinggalkan tugas di Jakarta selama 20 tahun. Setelah pensiun boleh ke Banjarmasin, dilihati kaplingan yang 10 kali 20, tinggal 8 kali 15. Artinya dari belakang mengangkat, dari samping mengangkat. Mengangkat tanah itu dilaknat, merubah patok tanah. Merubah patok tanah. Ini banyak sekali terjadi pada jemaah sekalian. Ini dalam keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya tidak ada beban untuk merubah patok tanah itu. Padahal seberapa tanah yang kita ambil milik orang lain akan dipikulkan di atas kepala kita nanti pada hari kiamat. Bukan sekadar laknat Allah Rasul mengatakan laknat Allah itu sudah luar biasa besar. Luar biasa besar. Dan itu akan dikumpulkan di pundaknya masing-masing. Jemaah sekalian rahimakumullah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 2 minggu lagi, hari ini ke-25, 15 hari lagi kita memasuki penyembelihan besar-besaran. Hadirnya Idul Adha, Hari Raya Kurban 1442 Hijriah. Hampir di semua masjid, termasuk Masjid Al-Bun Salim, akan mengadakan penyembelihan hewan kurban. Al-Hiyah. Penyembelihan bukan seperti menyembelih yang tidak ada tuntunan. Dalam Islam halal, daging hewannya dimakan, tapi jika menyembelihnya tidak benar, maka jadi haram. Jadi haram. Lebih-lebih ibadah kurban ini akan dibagikan kepada manusia, umat-umat Islam di pelosok, diberikan kepada mereka-mereka yang tidak tahu tentang bagaimana kita menyembelihnya. Karena rata-rata yang dikirim ke desa-desa itu menyembelihnya di Banjarmasin. Ya, alhamdulillah kami mengirim ke pondok pesantren Tahfizul Quran Ibnu Hasan kilometer 20 Tamban. Itu mereka minta dananya aja dikirim karena mengangkut sapinya dari Banjar lebih ke Tamban kilometer 20. Jadi pada akhirnya Ustaz bukan di sana aja jamnya dan para yang berkorban. Kita dituntun di dalam syariat kita untuk menyembelih ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan. Karena dagingnya dimakan. Tidak ada persembahan kepada selain Allah pada saat memotong, seperti orang harimau pada saat hendak membangun bangunan, jembatan, jalan, bangunan-bangunan besar, kerbaunya dipotong, tapi kepalanya dipersembahkan sebagai Tumbal itu bahasa mati palas kalau orang Banjar jadi sedemikian kepala kerbau itu ditanam ke dalam bumi. Kalau dibersihin di sop kita ini kelebihan, artinya maksudnya dagingnya yang disembelih dengan palas itu haram kita makan. Oh, tapi didoakan Ustaz biar 100 kali doa tidak makan.
Karena menghalalkan penyembelihan itu di waktu menyembelih, di waktu kita menyembelih. Maka dalam menyembelih itu dituntun. Kami pernah memandumai itu Masjid Muhammadiyah ini, 2 buah rumah, sana gereja. Berkorban di sana 4-5 ekor sapi. Mengurus menelpon hari raya. Pak, masjid kami hari ini berkorban 4 ekor sapi. Kami sembelih, yang membuat kami ragu. Saudara-saudara tetangga yang tidak beragama Islam ikut merapakan, ikut memotong-motong sapi di sana. Halal aja kan ujarnya. Ujung halal aja baik. Halal aja. Asal jangan sidin ini disuruh menyembelih. Biar suruh sidin itu menyembelih. Kada halal jadinya. Kada halal. Bahkan ulama membolehkan untuk memberi kepada tetangga yang bukan Muslim. Tapi hati-hati dalam syariat, jangan menjadi toleransi yang berlebihan. Maksudnya penyembelihan ini harus dilakukan oleh orang yang mengerti tentang penyembelihan itu. Di antaranya yang disyariatkan apa? Namanya menyembelih paling kadang diberikan catatan siapa yang berkorban itu. Karena di waktu Nabi menyembelih, yang menyembelih korban, Nabi menyebut namanya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini dari Muhammad dan keluarga dan umat Muhammad dan umat Muhammad. Nabi menyebut itu. Jangan disembelih namanya menyembelih tahu siapa yang berkorban. Tapi di tempat kita kalau penyembelihan di masjid itu biasanya diumumkan. Ya sekalipun ada yang mengkritik, ada syariatnya nanti diumumkan itu. Janganlah hal-hal yang kayak itu kalau ada masalah. Sebelum penyembelihan sapi yang ke-17 bulan sekedar memberitahu yang akan berkorban yang kita sembelihkan pada saat itu. Tidak masalah. Kemudian yang menyembelih sudah tahu. Ada etika dalam Islam yang diajarkan penyembelihan itu bersih. Menyembelihnya pakai apa? Pakai pisau atau parang yang tajam. Jangan ada pengantar. Kami menyembelih sapi 2 jam karena mati-mati. Karena menyembelihnya pakai jam. 2 jam kan mati-mati kami menyembelih sapi. Berapa jam dengan pakai pisau dan pisaunya yang tajam. Bakal ulang ya, saya mendapat kisah itu. Peserta kami menyembelih sapi 2 jam dan mati-mati. Alhamdulillah dari pendidikan ini mengerti jujur sedikit benar. Pakai jam lah itu pakai pisau yang tajam. Dan dilarang menyembelih itu di depan yang akan disembelih berikutnya. Etika dalam Islam mengajarkan. Penyembelihan jangan di hadapan anak disembelih. Kita memiliki perasaan, hewan pun memiliki perasaan. Lihat aja Pak, nama dan tapi dia jadi puasnya pada saat disembelih di hadapannya. Tempatkan penyembelihan di tempat yang jauh dari yang disembelih. Jangan menajamkan pisau di hadapannya. Kurangnya untuk umatnya. Punya hati. Hewan itu punya hati. Mentuntung tajam itu. Tapi akan tajam itu. Boleh pilih nanti. Tidak boleh. Agar penyembelihan kita sesuai dengan syariat. Karena ancaman dari Muhammad SAW kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyembelih bukan menyebut nama Allah, bukan karena Allah, itu dilaknat oleh Allah SWT. Wajib dalam penyembelihan membaca basmalah. Sunnah dalam menyembelih yang tukang sembelih membaca takbir. Jadi apabila menyembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Sahkah? Tidak sah. Kalau tidak menyebut basmalah. Basmalah wajib, takbir sunnah. Ini yang membaca siapa? Yang menyembelih. Ramai juga ada kita. Nah, kada menyembelih, Pak, juga takbiran tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak menemukan kita syariat takbir berjamaah di waktu menyembelih. Yang bertakbir itu yang menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Bujur kau Ustaz, apabila batisnya 4, takbirnya 4 kali. Apabila batisnya 2, takbirnya 2 kali. Menangkan membatis, maka ada takbir. Ini macam ada hendak dicocok-cocokkan pada batas cocok. Sapi harus 4 kali takbirnya. Siapa yang menyuruh? Silahkan, hendak 2 kali, hendak 3 kali, tapi jangan dikaitkan dengan itu semua. Dan yang sangat penting dalam ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban tidak pernah dikenal apa, tidak pernah dikenal akad penyembelihan, penyerahan yang berkorban kepada yang menyembelih. Itu tidak. Cukup itu sudah serahkan dana ke Kalbun Salim 2.500.000. Kita mampu hadir, itu bagus. Karena mampu hadir, jangan menghalangi penyembelihan. Jangan menghalangi penyembelihan. Kalau perlu, bagus di antara 7 orang untuk disuruh menyembelih. Kalau ketujuhnya sama-sama ya. Siapa di antara 7 orang itu yang bisa menyembelih, tunjuk, biar mewakili yang lain. Ujar nanti tunjuk, pada dijual. Sudah, panitia. Kalau perlu panitia harus kumpulkan lagi yang ke-7, kemudian minta badal untuk menyembelih. Agama itu ringan, jangan kita berat-beratkan. Jangan diberatkan. Dilanggar menyembelih hewan kurban yang 1 ekor sapi. Sampai jam 12 siang belum bisa sembelih karena baru 6 orang yang datang. Musola lain sudah bukan gitu. Sudah belum bisa sembelih. Apa ini Pak Hajinya? Apa Pak Haji sembelih? Nakal 7 ini tergantung masalahnya. Mendatangi mamanya. Apa? Sembelih. Jadi memberatkan sesuatu yang tidak pernah dianjurkan dalam syariat kita. Amun yang berwakil dan memulung anak menikahkan anak itu jujur, tapi jangan dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Yang sangat penting, penyembelihan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan itu semata-mata karena Allah. Baik penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan biasa. Penyembelihan biasa untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Mau yang bisa bebek, ayam dan seterusnya. Hewan kurban kalau di wadah kita hampir ada sebanyak kurban kerbau. Kami waktu ke Balangian semalam bertahun di sana lalu pembakar. Di sini apa pembakar kerbau tiap tahun. Hadangan tiap tahun korban. Boleh karena hadangan itu jenisnya sapi. Kenapa julur? Karena sapi, sekalinya membawa sapi mengelotok ke Balangian. Terus kerbau itu apa? Kerbau itu ternak yang diternakkan oleh penduduk di hutan-hutan. Jadi mereka tinggal tangkap satu, dibeli satu tangkap dan dibawa. Lihatnya subhanallah. Karena kerbau membawa manusia aja kita berapa jam mulai di pelabuhan Tilingan itu. Kemarin pelabuhan Pelet. Karena apa? Mau kedadakan bawa ayam, nah itu yang perlu dibicarakan. Mau ayam, berikan duitnya. Karena kedadak Allah menunjuk, Rasul menunjuk 4 jenis untuk berkorban itu. Unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Itulah hewan yang disyariatkan. Itulah hewan yang disyariatkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang dilarang, yang dilaknat oleh Allah melakukan penyembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kurban kada ada perintah yang berkurban itu harus naik. Ini sapi sudah diikat, dinaiki, betul-betul. Sunyi sapinya anak disembelih, apa tulang punggungnya patah, negara-negara ini. Ini mengaitkan sesuatu yang tidak perlu dikaitkan. Itu kan nanti tunggangan kita. Tidak perlu dikaitkan hal-hal yang seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan yang sampai itu apa? Bukan daging dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya yang sampai kepada Allah. Ini perlu diluruskan, perlu dibersihkan kembali, karena ibadah kurban ini sudah luar biasa dikenal hari ini oleh umat, khususnya warga Muslim, khusus warga Muhammadiyah. Kalau berkorban itu luar biasa. Dahulu kita mengenal korban itu sekali seumur hidup. Luar biasa berdirinya dibawa haji umat gambar korban. Aku sudah tahu tadinya. Mengenal sekali seumur hidup. Dan sekali seumur hidup itu akikah, itu pun kalau orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu, apa yang perlu diakikahkan? Apa yang tergadainya kalau ada mampu? Memang Nabi mengatakan tergadai anak itu pada saat tidak diakikahi, tapi tidak mampu. Tapi bapak ada kada mampu, sepeda motor, jumlah orang di rumah itu ada. Anak 3, abahnya, mamanya 5 sepeda motor. Pada saat diajak Pak akikah berkorban, kada mampu. Akhirnya Allah tahu yang ada di hati kita. Allah tahu yang ada di hati kita. Itu Ustaz semua anak forum apa sepeda motornya hari ini. Kira-kira sapi itu ada boleh kalau hari ini bisa berkorban. Beberapa ulama Syafi'iyah membenarkan sekalipun kita berhutang, asal akan dibayarkan itu ada dan berniat untuk membayar itu ada. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin sampaikan aja dalam kita pada Quran, mengingat musim ini musim COVID-19, nanti ada kerumunan yang banyak. Alhamdulillah beberapa masjid yang kurbannya kada terlalu banyak. Kalau kajian pasti kada mempraktekkan untuk mengantar semua daging-daging yang berkorban itu ke rumahnya masing-masing. Itu bagus tindakan itu, biar tidak terjadi kerumunan. Oh, itu berarti terkontak non corona daripada Allah Ta'ala. Ini pemikirannya perlu diluruskan. Kita ditakutan dengan Allah, jangan takut dengan corona. Itu pasti perlu sebabkan banyak tuh. Lamun sebulan kada mau beli ke rumah. Periode pertama sabiqunal awalun minal corona itu sampai 50 hari. Pak Haji Mesri ada kan? Pak Haji Mesri 40 hari. Bapak Haji 52 hari. Sakit kan? Mau lah berdiam di rumah sakit kalau ada sakit. Sakit kita. Jangan kita tantang. Manakala pemerintah menganjurkan kepada kita jaga jarak, jangan dibenarkan kita tahu di syariat. Jangan dibenturkan sesuatu yang seyogianya tidak dibenturkan. Sawu subuh bahu rapatkan sab kalian pada kondisi-kondisi normal. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu kita agar jangan menjadi orang yang tertular dan jangan menjadi orang yang menularkan. Bagus pada korban tahun ini kita lebih berhati-hati. Jika panitia korban mampu mengantar ke alamat-alamat yang berkorban itu lebih baik, tapi hal itu bisa dilakukan pada kondisi sapinya paling 10, paling banyak 20. Kalau dia lihat 80 lebih itu ada kantaran, ada kantaran. Kemudian yang kedua, siapa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala? La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah
tua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, anaknya dilaknat oleh Allah pada saat kedua orang tua, pada saat anak melaknat kedua orang tua. Tidak perlu dengan kata-kata mama abah terkutuk, tidak perlu. Tidak perlu. Kata yang lebih kecil daripada itu, tapi dengan nilai melecehkan kepada kedua orang tua sudah dilarang dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata-kata A atau C itu sering dalam diskusi kita. Itu tidak benar. Tapi dengan orang tua jangan ucapkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah menekankan kepada kita untuk menghormati kedua orang tua. Sehingga pada saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dua orang laki-laki yang sedang berjalan, dan Abu Hurairah bingung karena biasanya remaja itu berjalan dengan usia yang sebaya. Kalau ada 45 remaja, 25, 18, 27 begitu kan umurnya. Tapi dua orang laki-laki ini berjalan dari umur yang jauh berbeda. Yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Abu Hurairah bertanya, siapa temanmu berjalan itu? Dan laki-laki itu berkata, Abi, ini bapakku ya Abu Hurairah. Bapakku. Apa kata Abu Hurairah? Jika itu bapakmu, la tusammihi bismi. Jangan kamu panggil bapakmu itu dengan namanya. Ini adab kan? Jangan memanggil nama abah itu dengan nama abah murni. Panggillah dengan panggilan kehormatan. Abi, bapakku, abah, ayah. Ini panggil kehormatan. Identitas yang lebih menghormati. Oh, beda karena kalau abahnya Abdullah, Dul kesini Pak Dul, anak nama beliau seperti itu. Dia orang perayaan, kita kurang beruntung. Abdul, mengambilkan anak Abdullah. Tidak boleh. Jangan panggil nama dengan nama bapak. Jangan berjalan itu mendahulunya. Jangan mendahului berjalan. Apabila berjalan berdua. Apabila mendapatkan tempat duduk, jangan duduk dahulu sebelum mempersilahkan kepadanya. Ajaran penghormatan kepada kedua orang tua. Tapi kepada siapapun dalam Islam tetap dilarang hulu. Hulu itu penghormatannya berlebih-lebihan. Hatta kepada kedua orang tua tidak boleh hulu. Karena hulu itu akhirnya mensejajarkan dengan Allah. Melihat kita di media sosial seolah tampil anak yang paling berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu biasanya, dan dipraktekkan pada hari ibu. Hari apa? Hari ibu tadi. Ada anak yang mencuci kaki ibunya, kemudian meminum air cuciannya dan mencium kaki ibunya seperti sujud kepada Allah. Ini hulu, tidak boleh. Cium tangan silakan pada batas-batas tertentu. Tapi jika seperti sujud, ini diharamkan di dalam Islam. Bukan ketaatan yang didapatkan, tapi perilaku yang tidak dibenarkan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Siapa manusia di muka bumi ini yang jasanya lebih stabil? Kedua orang tua kita. Oh tapi Ustaz, Siti itu meninggal begitu ulun lahir. Kira-kira kalau berjasa itu. Di dalam rahimnya selama 9 bulan dipeliharanya dengan baik. Kalau nyawa-nyawa kurang hamil, tak pernah diberi. Duduk salah, berdiri miring, berapa miring. Berarti harap pernah kawas masalah. Artinya cukup wahnan ala wahnan. Satu penderitaan kepada penderitaan, maka wajib bagi anak-anaknya untuk mencaci, menghina, mengutuk kedua orang tua, tunggu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW katakan, dosa yang akan Allah siapkan di dunia ini sebelum di akhirat adalah dosa kedurhakaan kepada orang tua. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat
keburukan di dalam Islam. Maka dalam agama kita Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam berbuat baik dan bertakwa, tapi jangan sama sekali bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Itu harus diluruskan. Berpihak kepada keburukan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi fasilitas kepada sesuatu yang buruk ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika dia seorang pemutus dalam sebuah pengadilan, dia harus memutuskan dengan adil sekalipun tidak suka dengan yang diputuskan itu. Yang hadir sebagai orang yang terdakwa, kita tidak suka dengan pembelaan. Tapi hari ini kita ditunjuk sebagai pemutus, memutuskan dengan adil sekalipun tidak suka. Kebencian jangan merubah keadilan. Kebencian kepada seorang jangan merubah kita kepada keadilan. Mentang dibenci, mentang tidak sejalan, seenaknya memutuskan putusan yang tidak logis, tidak layak dengan dibandingkan dengan tuntutan yang lain. Maka Nabi SAW itu mengkhawatirkan berapa? 6 macam. Qala akhafu alaikum sittah. Akan khawatir kepada kalian akan terjadi 6 macam, kata Nabi Muhammad SAW. Dikhawatirkan Nabi, jika ini terjadi kita berada pada titik-titik akhir dari zaman ini, imaratus sufaha. Nabi khawatir jika kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak mengerti, pemimpin yang bodoh. Sekalipun imaratus sufaha itu adalah la yaqtaduna bi hadyi wa la yastannuna bi sunnati, kata Nabi. Mereka yang tidak berpegang teguh dengan bimbingan yang kuberikan dan tidak berpegang teguh dengan sunnah. Menjadi pemimpin yang apa? Yang tidak mengerti tentang itu. Lebih-lebih yang berlaku di negeri kita, rakyat yang memilih pemimpin itu bukan mereka. Jadi hati-hati ke depan. Hati-hati ke depan dalam memilih kepemimpinan. Jangan tergiur saja dengan 200.000. Hitung 200.000 bagi 5 tahun berapa? Gitu. Nauzubillah. Aku khawatir nanti umatku akan dipimpin oleh 500 sunnah. Pemimpin yang tidak mengerti, pemimpin yang bodoh. Nabi SAW kata memberikan satu amanah kepada yang tidak mengerti, apa dampaknya? Akan terjadi kehancuran demi kehancuran. Yang kedua yang Nabi khawatirkan, wasaqat dam, pertumpahan darah, rendahnya, murahnya nilai nyawa manusia. Sedikit-sedikit terjadi pertumpahan darah. Kalau di zaman jahiliyah karena mereka tidak mengerti tentang Islam, sehingga pertumpahan darah itu begitu mudah. Keburukan akhlak jahiliyah, mereka berbaris di pinggir jalan duduk, dan mereka hobi dengan judi. Lewat seorang perempuan yang hamil jadi bahan perjudian. Kata yang satu, menurut kamu anaknya apa? Laki-laki. Yang satu perempuan. Deal, berapa taruhannya? Sekian. Diambilnya wanita itu, dibedahnya untuk menentukan anak itu laki-laki atau perempuan. Jangan kembali kepada zaman itu. Zaman yang begitu hancur luar biasa. Zaman yang begitu hancur. Hindari pertumpahan darah. Karena Allah tidak akui sebagai ibadur Rahman. Walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham yudha'af lahum al-'adzab wa yakun bihi illa man taba. Memang Allah masih membuka kesempatan sebelum datang yang mati. Orang yang melakukan pertumpahan darah adalah orang yang tidak Allah akui sebagai ibadur Rahman. Tapi orang yang memelihara itu, itulah ibadur Rahman. Terjadi dalam kehidupan illa man taba.
pada satu saat dia bertobat, wa amana beriman, wa amila amalan salihan, dapat amal salih, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan keburukan itu dengan kebaikan. Jemaah sekalian Allah. Kemudian yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, wabah menjual belikan hukum diintervensi oleh duit, diintervensi oleh kekuasaan. Namanya duit ringan tarus hukumannya dan seterusnya dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, dan mudah-mudahan itu jangan ada pada masa kita. Dan yang terakhir ulun ingin sampaikan, siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan adalah la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas bumi. Patok-patok digeser berapa tadi? Semeter aja. Semeter itu berapa lapis bumi akan dibebankan di atas bumi. Auzubillah min dzalik. Ulun simpulkan, perhatikan 4 macam agar kita tidak menjadi hamba Allah manusia yang dilaknat oleh Allah. Lakukan penyembelihan sesuai dengan syariat. Yang kedua, jangan pernah berniat baik, jangan pernah berkata buruk kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kebenaran itu kebenaran, keburukan itu keburukan. Berpihaklah kita kepada yang benar dan jangan berpihak kepada yang buruk dan yang salah. Batas-batas yang telah ditetapkan dalam batas-batas tanah jangan pernah kita geser. Apalagi ini ada surat-surat yang menjadikan bahan bagi kita untuk melakukan batas-batas tanah. Dan Allah meridhai kita semua.